Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan selamat datang di tahun ajaran baru 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Nindya Vega Permata, biasa dipanggil dengan Bu Vega. Saya berasal dari Madiun dan saya adalah guru matematika. Dan di tahun ajaran baru ini saya berkesempatan untuk mengajar matematika peminatan di kelas 12. Mulai dari kelas 12 IPA 1 sampai kelas 12 IPA 5. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Kalian harus tetap stay at home dan juga belajar dari rumah. Nah, walaupun kalian harus belajar dari rumah, bukan berarti kalian bisa bermalas-malasan. Kalian harus tetap aktif mengikuti pembelajaran dan tetap semangat dalam belajar. Oke? Oke, langsung saja. Untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan melakukan apersepsi terlebih dahulu, yaitu mengingat kembali tentang materi yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Namun, sebelum itu, saya akan menyampaikan materi apa saja yang harus kalian pelajari di semester 1 ini. Jadi, di semester 1, kalian akan mempelajari 4 materi. Yang pertama adalah limit fungsi trigonometri. Yang kedua adalah limit tak hingga. Yang ketiga, turunan fungsi trigonometri. Dan yang keempat adalah aplikasi turunan fungsi trigonometri. Oke, kita langsung ke materi pertama, yaitu limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri itu terdiri dari 2 konsep, yaitu yang pertama adalah konsep limit dan juga konsep trigonometri, di mana konsep limit sudah kalian pelajari di kelas 11 dan trigonometri sudah kalian pelajari di kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, apakah kalian masih ingat dengan konsep limit dan trigonometri yang telah dipelajari sebelumnya? Untuk itu, ayo kita ingat kembali. Oke, yang pertama kita akan mengingat kembali tentang limit fungsi aljabar. Nah, ada 2 konsep yang harus kalian kuasai, yaitu cara substitusi langsung dan juga cara pemfaktoran. Nah, cara substitusi langsung. Substitusi artinya adalah mengganti. Untuk cara substitusi ini adalah cara yang paling gampang sebenarnya. Jadi kita hanya mengganti saja X-nya dengan sesuatu. Oke, langsung ke contoh ya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2x plus 1. Karena X-nya mendekati 2, kita hanya tinggal mengganti X-nya dengan 2. Jadi sama dengan 2 dikali 2 ditambah 1. 2 kali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, selesai. Gampang kan? Lanjut contoh soal yang kedua. Tentukan nilai dari limit X mendekati 5, 2x kuadrat ditambah X dikurangi 6 per X ditambah 2. Sama seperti contoh sebelumnya, jadi kita tinggal mengganti saja X-nya dengan 5. Jadi sama dengan 2 dikali 5 kuadrat ditambah 5 dikurangi 6 per 5 ditambah 2. Sama dengan 2 kali 25 ditambah 5 dikurangi 6 per 5 tambah 2, 7. Sama dengan 50 ditambah 5 dikurangi 6 per 7 sama dengan 49 dibagi 7 sama dengan 7. Oke, selesai. Oke, selanjutnya adalah menentukan limit dengan cara pemfaktoran, yaitu dengan menyederhanakan fungsi lalu menghilangkan faktor yang sama. Pemfaktoran ini digunakan jika pada saat kita menggunakan substitusi, hasilnya adalah 0 per 0. Agar lebih jelas, yuk kita coba. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 per X min 1. Andaikan kalian tidak tahu, limit ini harus diselesaikan dengan pemfaktoran atau substitusi. Nah, untuk mengeceknya, kita gunakan substitusi terlebih dahulu. Nah, kita ganti
saja X-nya dengan 1. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurangi 3 per 1 kurangi 1 sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali 1 2 dikurangi 3 per 1 kurangi 1 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini disebut dengan limit tak tentu. Apa artinya limit tak tentu? Artinya ini bukan nilai limit, jadi nggak boleh. Kita harus menggunakan pemfaktoran. Nah, mana yang harus difaktorkan? Yang difaktorkan adalah fungsi dengan pangkat tertinggi. Perhatikan atas dan bawah. Fungsi yang pangkatnya tertinggi adalah yang atas. Jadi yang atas yang kita faktorkan. Faktor dari X kuadrat ditambah 2X min 3 adalah X dikurangi 1 dikali X ditambah 3 per X dikurangi 1. Nah, faktor yang sama kita coret aja. Nah, jadi sisanya adalah limit X mendekati 1 X plus 3. Kalau sudah sampai seperti ini, kita langsung ganti saja X nya dengan 1, sehingga 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, selesai. Kita coba lagi contoh yang kedua. Tentukan nilai dari limit X mendekati negatif 3 X kuadrat dikurangi 9 per X plus 3. Sama seperti contoh sebelumnya, kita cek dulu menggunakan substitusi. Nah, sebenarnya untuk menyingkat waktu, kita tidak perlu mengecek kedua fungsi ini. Cukup cek yang bawah saja atau yang penyebutnya. Nah, jadi kita cek dulu menggunakan substitusi. Penyebutnya adalah X ditambah 3. Nah, kita ganti saja X-nya dengan negatif 3. Jadi negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, jika penyebutnya menghasilkan 0, berarti ini merupakan limit tak tentu yang tidak boleh menggunakan substitusi. Nah, jadi kita menggunakan pemfaktoran. Yang difaktorkan adalah fungsi X kuadrat dikurangi 9, karena itu yang pangkatnya tertinggi. Faktornya adalah X dikurangi 3 dikali X ditambah 3 dibagi dengan X ditambah 3. Faktor yang sama dicoret. Nah, sehingga sisanya adalah limit X mendekati negatif 3 X dikurangi 3. Nah, kita masukkan saja X nya dengan negatif 3. Jadi negatif 3 dikurangi 3 sama dengan negatif 6. Selesai. Kita coba lagi contoh berikutnya. Tentukan nilai dari limit X mendekati 2 X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 per X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Oke, kita cek dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Kita ganti X nya dengan 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi 2 dikurangi 2. 2 kuadrat 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 0. Berarti ini adalah limit tak tentu. Nah, kalau untuk fungsi ini, itu kan yang atas pangkatnya 2, yang bawah juga pangkat 2. Jadi kan sama. Oleh karena itu, atas dan bawah sama-sama difaktorkan. Yang atas faktornya adalah X dikurangi 2 dikali X dikurangi 3. Yang bawah faktornya adalah X dikurangi 2 dikali X ditambah 1. Yang sama dicoret, sehingga sisanya adalah limit X mendekati 2 X dikurangi 3 per X ditambah 1. Nah, kita tinggal mengganti X nya dengan 2. Jadi 2 dikurangi 3 per 2 ditambah 1. 2 kurangi 3 negatif 1 per 3. Nah, gampang kan? Lanjut ke materi berikutnya. Ayo kita ingat kembali tentang trigonometri. Ada beberapa konsep yang harus kalian pahami terlebih dahulu, yaitu radian, sudut istimewa, identitas trigonometri,
dan juga sudut ganda. Nah, keempat hal inilah yang akan menjadi dasar kalian untuk menyelesaikan limit trigonometri. Yang pertama, radian. Radian itu dilambangkan dengan pi. Dan ingat bahwa pi itu adalah 180 derajat. Nah, dalam trigonometri, pi itu adalah 180 derajat. Sedangkan dalam lingkaran, pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Tapi dalam trigonometri, yang kita gunakan adalah 180 derajat. Diingat-ingat ya. Nah, bagaimana cara mengubah radian dalam bentuk derajat? Kita ingat bahwa pi adalah 180 derajat. Jadi misal kita mau mengubah 2pi menjadi derajat, ya tinggal mengganti pi saja dengan 180 derajat. Jadi 2pi sama dengan 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Nah, bisa kan? Kita coba lagi, setengah pi, ya berarti setengah dikali dengan 180 derajat, yaitu 90 derajat. Begitu juga dengan sepertiga pi, ya sepertiga dikali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Gampang kan? Jadi kita tinggal mengganti pi nya dengan 180 derajat. Nah, yang kedua adalah sudut istimewa. Nah, ini yang harus kalian ingat baik-baik. Sin 0 itu berapa, sin 30 itu berapa, dan seterusnya. Ini harus kalian hafal, oke? Yang ketiga adalah identitas trigonometri. Ada 3 identitas yang harus kalian ketahui, dan yang paling sering digunakan adalah sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Oleh karena itu, diingat baik-baik ya. Dan yang keempat adalah sudut ganda. Masing-masing sin, cos, dan juga tan itu mempunyai rumus sudut ganda. Tidak perlu dihafal semua, tapi cukup dipahami, oke? Nah, itulah beberapa konsep yang harus kalian pahami terlebih dahulu dan menjadi dasar untuk mempelajari materi limit fungsi trigonometri. Bagaimana? Sudah ingatkah? Atau masih merasa kesulitan? Jika kesulitan, silahkan bertanya kepada saya melalui WA atau email yang sudah tertera berikut ini. Oke? Nah, itulah materi apsepsi hari ini. Bagaimana? Sudah ingat? Yang belum ingat, silahkan buka buku catatannya kembali ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.